Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Setiap orang ingin mengayuh sepedanya dengan cepat. Atau bagi penggemar tanjakan, bersepeda dengan kayuhan yang tidak terlalu berat. Tak masalah laju sepeda seperti keong. Yang penting, tetap melaju menuju puncak. Setiap pergerakan membutuhkan tenaga atau daya. Demikian juga dengan bersepeda. Ada dua hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya daya bersepeda, yaitu torsi dan cadence. Torsi adalah gaya yang kita terapkan pada pedal atau seberapa keras kita menginjak pedal sepeda. Cadence adalah kecepatan sudut atau seberapa cepat kita memutar engkol per satuan menit. Oleh karena itu, ada 3 cara untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. 1. Kita bisa menggunakan lebih banyak tenaga pada pedal. 2. Kita bisa menambah cadence kita. Atau 3. Kita bisa meningkatkan torsi dan cadence secara bersamaan. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Torsi dan cadence. Torsi berkaitan erat dengan kekuatan otot kita. Semakin kuat otot kita, khususnya otot bawah, semakin besar gaya torsi yang dihasilkan. Implikasinya pada bersepeda adalah kita mampu mengayuh sepeda dengan gear yang tinggi, menggunakan chainring besar di depan dan sprocket kecil di belakang. Menggunakan gear tinggi dengan cadence yang sama menghasilkan power yang tinggi, pada akhirnya menghasilkan speed yang tinggi. Untuk keluaran tenaga yang sama, cadence yang rendah harus diimbangi dengan gaya torsi yang tinggi, dan bila gaya torsi rendah harus diimbangi dengan cadence yang tinggi. Cadence yang lebih tinggi cenderung lebih menekankan sistem kardiovaskular Anda, sementara bersepeda dengan cadence yang lebih rendah lebih menekankan sistem otot Anda. Jadi bila tujuan bersepeda kita untuk melatih sistem kardiovaskular, maka lebih cocok bersepeda dengan cadence yang tinggi. Sedangkan bagi yang ingin menurunkan berat badan, membakar lemak dengan mengerahkan kekuatan otot jauh lebih efektif. Hambatan. Dalam teori kelembaban Newton, suatu benda akan terus bergerak pada kecepatannya saat ini tanpa berubah arah, hingga ada gaya yang menyebabkannya mengubah kecepatan atau arahnya. Ketika pertama kali sepeda dikayuh, kita mengerahkan tenaga agar sepeda bergerak. Sepanjang tidak ada gaya lain yang mempengaruhinya, sepeda akan terus bergerak. Tetapi pergerakan sepeda akan menghadapi beberapa hambatan. Hambatan guling, hambatan angin, hambatan mekanik, dan hambatan gravitasi, khusus ketika bersepeda menanjak. Nah, agar kecepatan kita bisa lebih cepat, juga ada 3 kondisi: meningkatkan tenaga sepeda, mengurangi hambatan, atau kedua-duanya. Hambatan guling bisa dikurangi dengan menggunakan lebar ban yang kecil dan knop slick atau semi slick, dan tekanan ban yang tinggi untuk jalan raya. Sedangkan untuk MTB, dengan memilih knop yang sesuai dengan medan. Biasanya untuk medan off-road ringan menggunakan micro knop. Hambatan udara dengan mengurangi bidang yang terpapar angin, misalnya dengan posisi duduk yang membungkuk, atau menggunakan tas bikepacking di bawah palang. Lebih kecil hambatan anginnya dibandingkan tas penir bagi sepeda touring. Sedangkan hambatan mekanik dengan menggunakan bearing dan rantai yang bagus dan selalu diberi pelumas. Hambatan selanjutnya adalah gaya tarik gravitasi. Hambatan ini hanya berpengaruh ketika ditanjakan, sedangkan di jalan datar dibantu daya tolak permukaan. Mengurangi jenis hambatan ini adalah dengan mengurangi beban total, dan yang paling utama adalah berat badan. Sedangkan bagi pesepeda touring jarak jauh dan di atas 300 km, bisa dengan mengurangi perlengkapan, terutama yang tidak terlalu dibutuhkan ketika di perjalanan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.